Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa semua ya. Kita kembali lagi ke mata kuliah kita di pengantar coding dan minggu ini kita lanjut materi kita di struktur dasar dan sintaksi. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar cara membuat program. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikannya di program. Nah, untuk itu kita akan belajar cara bikin programnya kayak gimana. Nah, untuk itu kita harus belajar dulu struktur dasar sintaknya seperti apa, kan begitu kan? Oke, nah untuk memulai kuliah kali ini Bapak akan lanjut kita akan buka dulu di e-learningnya ya. Di situ sudah Bapak sediakan 3 materi sebenarnya. Kita lihat e-learningnya. Ini dia e-learningnya ya saudara-saudari mahasiswa. Kita coba lihat di sini, silakan dilihat, perhatikan baik-baik. Nah, kita masih di materi yang nomor ini ya, mana tadi? Si materi ini membuat, merancang program, flowchart, dan pseudocode, serta instalasi IDE. Nah, untuk ini Bapak sudah sediakan materi untuk minggu ini ada ini modul 1, sintak dan struktur dasar C ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua ada ini PPT, sintaksis, dan struktur dasar C. Nah, yang ini sebenarnya adalah versi PowerPoint dari modul 1. Jadi kalau kalian baca modul 1 itu sama isinya dengan yang di PowerPoint. Nah, Bapak jelasin dikit dari PowerPoint-nya nih. Ini sebenarnya sama ya. Jadi Bapak jelasin PowerPoint juga Bapak jelaskan yang di modul sintaks 1. Nah, satu lagi paling atas itu ada link untuk IDE. Nah, besar kemarin kita menggunakan IDE yang versi diinstal ya, kalau di laptop diinstal, kalau di handphone diinstal. Nah, untuk semester sekarang kita pakai IDE yang versi online, jadi tidak perlu install lagi. Bedanya kalian harus ada koneksi internet selalu untuk membuat programnya, bedanya cuma itu. Ada 2 link pertama ini tidak pakai iklan, tapi dia tidak mobile friendly. Jadi kalau kalian pakai handphone tampilannya agak susah nih, dia tidak menyesuaikan dengan ukuran dari handphone kalian. Nah, link kedua ini lebih modern, dia mobile friendly tapi ini ada iklan. Ada iklan ya. Jadi silakan kalian pilih mau pakai yang mana. Mau pakai satu yang ini boleh, yang ini boleh, yang link 1 boleh, link 2 boleh. Itu sama-sama, fungsinya sama, tombolnya sama, dan cara pakainya sama. Nah, untuk sekarang Bapak akan pakai link yang 1 dulu, yang ini ya. Bapak klik ini untuk supaya tampilannya lebih lebih eye friendly, lebih tidak gampang capek matanya. Oke. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, di PowerPoint ini kita sudah bagi materinya menjadi 1, 2, 3, 4. Pertama kita belajar struktur dasar C, itu ada include, bagian dari headnya ya. Kemudian ada main programnya. Yang kedua kita akan belajar tentang statement sama ekspresi. Apa itu statement, apa itu ekspresi. Berikutnya ada blok kode. Nah, selanjutnya ada komentar sama case sensitive. Nah, kita akan kita pelajari untuk minggu ini. Ini bagian dari modul 1 tadi. Mirip ya. Pertama kita belajar dulu struktur dasar C ya. Ingat ya, bahasa C bukan C++, bukan juga C+++ atau C yang pakai pagar, bukan. Ini yang paling dasarnya, yang paling old, yang paling tua, C ya. Nah, kalau kalian pakai buka IDE kalian, apapun IDE-nya versinya, baik versi yang diinstal, versi aplikasi Android atau versi online, pasti akan selalu template pertamanya seperti ini. Nah, ini kita bagi 2. Pertama dia ada bagian include di atas. Include ini adalah bagian dari head namanya, header, atau di program lain disebutnya namanya library. Kalau di Java bilangnya library, kalau di Python bilangnya library. Tapi kalau di C bilangnya ini namanya apa? Header. Nah, setelah yang blok kedua ini ada namanya blok fungsi main. Nah, ini adalah bagian dari program utama kalian. Main ini adalah program
eh, fungsi utama yang akan dijalankan oleh program ketika kalian buka, ketika kalian eksekusi kayak gitu. Jadi dia akan membuka ini ya, fungsi main ini dia akan menjalankan dari atas setelah kurung kurawalnya. Jadi ini ya fungsi apanya? Setelah kurung kurawal. Nah, dalam ini namanya statement. Statement pertama, statement kedua dia akan kerjakan berurutan dari atas 1 2 3, ada nomornya ya 4 5 6. Begitu juga kalau bikin programnya juga 1 2 3 4 5 dan ditutup dengan kurung kurawal lagi seperti ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama terkait bagian include atau bagian header file atau bagian library. Nah, kalau kalian lihat yang tadi, ini namanya include studio. Studio itu adalah bagian dari fungsi input output. Nah, semua fungsi input output seperti print, scanf, printf itu di bagian ada di ini studio. Jadi kalau kalian mau pakai kalau kalian mau panggil print, kalau kalian mau panggil scan input output ke keyboard, input output ke monitor, itu harus selalu nama ditambahkan di atas itu include studio. Kalau enggak dia nggak akan bisa. Nah, ada banyak lagi contoh header file. Contoh yang lain seperti ini ya. Asset, ctype, locale, mat. Nah, mat ini fungsinya untuk memanggil fungsi-fungsi matematika advance seperti aljabar gitu-gitu. Ada lagi signal, ada lagi string, ada lagi time. Nah, string ini akan kalian pakai nanti ketika kita belajar manipulasi string nanti nih. Nah, jadi kalau mau dipanggil, caranya ada dua cara. Pertama, include kecil dari namanya, misalnya namanya ini ya studio kayak gitu, kemudian tutup lagi pakai huruf kecil. Atau cara kedua, pagar include, petik dua nama headernya, tutup petik kayak gitu. Ini keduanya valid, ini keduanya sama, tapi yang sering dipakai yang paling atas nih. Nah, ini hasilnya nanti kan include studio.h kayak gitu. Nah, yang kedua namanya fungsi block main. Nah, isinya adalah statement. Nah, block main itu ada dua bentuk. Yang pertama ada int main ini ya, dimulai dengan menggunakan kata-kata int. Kemudian nama apanya, nama fungsinya main. Ini namanya harus tetap main, dimanapun harus tetap main namanya, karena memang ini yang akan dibuka pertama kali. Kemudian buka kurung, tutup kurung, buka kurawal. Nah, di sini kita blok dari mainnya. Nah, kalau int, ingat kalau int di akhirnya selalu ada kata-kata return 0. Kalau pakai int di akhir sebelum tutup kurung kurawal selalu ada return 0 di akhir ya, di akhir sebelum tutup kurung kurawal. Tapi kalau tipe yang kedua yang pakai void, ada lagi kalau kalian buka-buka contoh di online nanti ketemu yang mainnya pakai void nih. Nah, dia tidak menggunakan return 0 di akhirnya, tidak pakai return 0. Nah, ini dua versi penggunaan main. Ada lagi metode lain, ada contoh lain ada lagi, tapi ini yang paling sering akan kalian temukan. Pakai void atau pakai int ya. Perlu diingat ya, kalau int pakai return terakhirnya sebelum tutup kurung kurawal. Kalau pakai void nggak ada pakai tidak pakai return. Oke, begitu. Nah, berikutnya di dalam blok itu ada namanya statement dan ekspresi ya. Nah, di bagian statement ini deskripsinya adalah instruksi yang dapat dieksekusi oleh interpreter C. Nah, karena dia eksekusi yang dapat dieksekusi oleh interpreter C, maka pada dasarnya statement ini adalah perintah-perintah yang mirip dengan perintah yang ada di CPU ya. Seperti apa itu? Contohnya seperti kita mendeklarasikan variabel X sama dengan 2 kayak gini. Atau X sama dengan 2 tambah 3 kayak gini kan. Nah, kalau ini 2 tambah 3 ini tidak ada efek apa-apa karena kita tidak menyediakan tempat penampung variabelnya. Ini tidak akan berefek apa-apa. Jadi ingat ya, ketika mendeklarasikan sesuatu, mendeklarasikan nilai, pastikan selalu ada tempatnya. Pokoknya ada berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan sesuatu angka kayak gitu, tempatnya di mana kayak gitu.
Nah, yang keempat ini adalah kita memanggil fungsi. Kita memanggil fungsi puts yang ada di studio.h. Nah, fungsi puts ini kita gunanya untuk menampilkan tulisan hi di konsol output ya. Ini akan kita pelajari nanti di input output nih. Nah, yang terakhir ini contohnya adalah statement untuk mengisi variabel root pangkat root 2 dengan akar dari 2 kayak gini. SQRT ini adalah rumus fungsi untuk rumus matematika akar pangkat nih. SQRT 2 isinya adalah hasilnya disimpan di variabel root 2 kayak gitu. Contoh lain juga seperti ini, printf hello world. Ya, ini kita memanggil perintah fungsi printf di studio.h. Kemudian kita perintahkan dia untuk menampilkan kalimat hello world di output kayak gitu. Nah, itu adalah statement. Ada lagi namanya expression. Nah, expression ini adalah gabungan dari beberapa statement, gabungan dari fungsi, kombinasi dengan nilai, variabel, operator, dan segala macamnya itu digabung-gabungkan membentuk sesuatu ekspresi namanya. Nah, ekspresi ini dia mirip dengan logika matematika. Nah, kalau di matematika ada urutannya kayak gitu ya, perkalian dulu, kali, bagi, tambah, kurang, kali, bagi, tambah, kurang kayak gitu. Jadi kali dulu, bagi dulu, tambah, kurang dulu. Nah, kalau di programming juga ada kayak gitu, ada urutannya. Contoh seperti ini, di matematika ada namanya misalnya nih 6 pangkat kali 2 bagi kayak gitu. Nah, kalau di programming kayak gini, ada urutannya. Jadi X besar dari 10 atau Y kecil dari 11. Nah, ini akan yang diprioritaskan adalah yang kecil dari dulu. X besar dari 10, misalnya variabelnya X isinya adalah 8 misalnya. Maka dia akan membalikan nilai false, ini juga akan membalikan nilai false. Ini misalnya Y berisinya misalnya Y isinya 10. 10 kecil dari 11 ya, dia akan membalikan nilai true. Maka false atau true maka dia akan menjadi true. Kayak gitu. Nah, itu dari ekspresi. Nah, berikutnya ada lagi blok kode. Nah, blok kode ini fungsinya, jadi kita bisa mengelompokkan kode tertentu dalam fungsi. Nah, sama fungsinya jadi kita bisa mengelompokkan statement-statement atau kita bisa kelompokkan ekspresi-ekspresi ke dalam sebuah kelompok tertentu. Nah, cara mengelompokkannya menggunakan namanya kurung kelawal, seperti kita mengelompokkan di fungsi. Contohnya seperti ini. Ini adalah program menggunakan if. Nah, if ini akan kita pelajari nanti di beberapa minggu berikutnya. If ini adalah bagian dari struktur pencabangan logika. If kita buka kurung X sama dengan Y, maka jalankan program yang di dalam blok ini seperti itu. Nah, dimulai dengan buka kurung kurawal, statementnya apa, kalau ini bernilai true statementnya apa, nah, baru ditutup lagi. Jadi blok yang ini cuma bisa dijalankan ketika ini bernilai true, tapi kalau ini bernilai false maka dia tidak akan dijalankan blok ini. Fungsinya seperti itu blok itu. Jadi kita bisa memisahkan program itu menjadi kelompok tertentu kayak gitu. Nah, terakhir berikutnya adalah komentar. Nah, komentar ini adalah sesuatu yang penting juga ya. Karena misalnya kalau kalian sudah bikin program itu beratus-ratus baris, misalnya 500 baris, ada 300 baris, 200 kayak gitu ya. Itu kita seringkali tidak hafal, nih baris ini ngapain, nih baris ini ngapain, nih bagian ini ngapain. Nah, fungsi komentar ini kita bisa kasih sebuah tanda, sebuah pernyataan bahwa bagian ini gunanya buat apa kayak gitu. Nah, karena itu komentar ini dia tidak berpengaruh, tidak akan dieksekusi oleh program, tidak akan dieksekusi oleh komputer. Ini gunanya untuk memudahkan kita sebagai programmer, orang yang bikin program, untuk mengetahui baris ini gunanya untuk apa kayak gitu. Nah, ada dua metode untuk membuat komentar. Pertama menggunakan 2 kali backslash kayak gini. Ini cuma bisa digunakan untuk satu baris saja kayak gitu. Tapi kalau multi baris kita gunakan yang ini, backslash bintang untuk membuka komentarnya. Kita isi komentarnya bisa dari 1, 2 atau 3 baris, kemudian ditutup dengan bintang backslash. Nah, seperti ini ya.
Ini kalau kita jalankan nanti sama dengan program pertama tadi yang Hello World, tapi dengan tambahan komentar untuk memudahkan melihat isinya kayak gimana gitu. Nah, berikutnya jangan lupa nama variabel itu dia case sensitif ya, Saudara. Jadi seperti ini. Satu sebuah variabel dengan nama kayak gini, nama dengan n kecil, satu lagi sebuah variabel dengan nama n-nya besar. Nah, ini walaupun kalau kita manusia bilang dia mirip, tapi sebenarnya di program dia berbeda karena dia case sensitif ya. Maka isinya juga bisa berbeda kayak gini. Nah, itu dia untuk PowerPoint-nya. Kita akan lanjut ke IDE untuk langsung praktek programnya ya. Oke, Saudara, ini adalah program tadi ya yang programis yang link kedua nih. Nah, ini Bapak ubah tampilannya jadi agak dark supaya mata kita tidak gampang capek. Tapi kalau mau gampang lihatnya ini putih ya. Oke, seperti tadi ya, selalu ada pertama dimulai dari ini include HStudio. Nah, ini komentarnya gitu. Ini komentarnya nih dia bilang nih tulis bahasa C di sini kayak gitu. Untuk memudahkan kita mengerti programnya. Nah, ini print hello world-nya kayak gitu. Ini perintahnya, statementnya. Ini untuk penutup program karena kita menggunakan int di sini. Oke, printf ini gunanya untuk menampilkan kalimat di output. Kita bisa gunakan lagi, kita ubah kalimatnya misalnya ini printf. Misalnya kita ganti di sini namanya UNP gitu. Nah, selesai ngetik coding di sini, kita bisa jalankan programnya, kita klik yang ini, run. Nah, jangan lupa ya, satu lagi. Di C ini, ingat, ini muncul error nih. Nah, setiap selesai kita mengklik ini, kita selesai akhir dari baris, jangan lupa jangan lupa ini titik koma kayak gini. Nah, kayak gini ya, jangan lupa selalu di akhir baris dari setiap statement harus ada ini. Kalau tidak ada ini dia akan muncul error kayak gini. Ini juga dilihatin sama dia errornya di mana nih. Silakan dibaca. Error expected. Nah, expected berarti diharapkan ada ini sebelum return. Berarti sebelum return harus ada ini. Nah, berarti kita tambahkan ini. Kita jalankan lagi. Ini dia hasilnya. Hello world UNP. Kita pintakan dia mengetik hello world pertama. Kita pintakan dia mengetik kalimat UNP. Spasi UNP kayak gini ya. Nah, begitulah kurang lebih cara mengerjakan programnya. Jadi ketik di sini programnya apa. Nah, kita ganti lagi nih. Printf contoh program gitu. Kita running. Error lagi. Nah, jangan lupa titik koma, run, jalan gitu. Nah, ini cara contoh menggunakan IDE online-nya ya. Kasihkan outputnya running. Nah, begitu cara menggunakan IDE online-nya. Nah, untuk tugas nih. Coba perhatikan untuk tugas. Kita punya namanya template pengumpulan tugas ya, template pengumpulan tugas. Nah, ini silakan kalian klik. Wah, nggak ada filenya. Nanti Bapak akan upload filenya ya. Oke, nah untuk pengumpulan tugas silakan kalian cek di learningnya ya. Ada namanya template pengumpulan tugas yang ini. Nah, silakan diklik. Nanti itu akan muncul file dalam bentuk Word, atau kalian juga bisa klik link yang ini adalah link untuk Google Doc. Nah, sampai di Google Doc ini tidak akan bisa kalian edit, jangan kalian edit, jangan di online ya. Kalian salin dulu ke Google Drive kalian baru kalian edit, jangan yang ini kalian edit. Jangan pula request edit ke saya karena nggak akan saya kasih request editnya.
Jadi klik di sini, kemudian pilih buat salinan kayak gini, buat salinan, dan kalian simpan ke Google Drive kalian atau kalian download lah, kayak kalian download. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan link yang saya kasih nih. Jangan kalian minta akses edit karena nggak akan saya kasih ya. Tapi kalian pilih di sini file, kemudian kalian bikin buat salinan ke drive saya, misalnya tugas apa? Tugas 1 atau tugas 2 misalnya. Tugas 2. Buat salinan baru kalian edit yang di Google Drive kalian kayak gitu. Nah, ya, ini isikan nama kalian, name, prodi, kode seksi, jangan lupa kode seksi sama tugas keberapa, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini screenshot programnya. Nah, screenshot dari yang tadi ya, tampilan tadi, yang ini misalnya. Nih, bagian yang ini kalian screenshot pakai program screenshot. Kalau di komputer ada apa namanya, print screen, snipping tool. Nah, snipping tool namanya. Kalian ketik new, nah, kalian ambil yang ini kayak gini ya. Nah, itu kalian salin, tempel di tugas kalian kayak gini ya. Bapak ulangi ya. Kalian buka program kalian tadi, kalian ambil snipping tool ya, ini seperti ini ya, snipping tool. Kalian cari di komputer kalian snipping tool. Nah, snipping tool nih, klik new. Nah, ambil yang ini, kalian pilih program yang kalian ketik nih, misalnya kayak gini. Nih, copy, kalian pindahkan ke ini, template pengumpulan tugas kayak gini. Nah, hasil running program, kalian balik ke IDE kalian, kalian klik run. Nah, bagian output ini yang kalian screenshot nih. Klik ini, screenshot yang bagian output. Ini, copy, kalian taruh di sini. Nah, itu cara ngumpulin tugasnya. Nah, ini tinggal di file, tinggal download PDF kayak gini ya. Nah, hasil download ini yang kalian kumpulin nanti di slot di e-learning nih. Nah, ini kalian kumpulin di slot di e-learning. Ya, jangan salah-salah ya, karena kalau salah nanti misalnya kalian salah-salah upload akan Bapak kurangi nilainya. Walaupun kalian nilai tugas kalian betul, kalau salah dalam penggunaan ini, salah cara ngumpulin tugasnya, Bapak kurangi nilainya. Karena itu bagian pembelajaran, jangan sampai salah. Oke. Nah, untuk tugas 2, kalian lihat ya, tugas 2. Coba kita contohkan untuk tugas 2. Saya bawakan ambil tugas 2, salah satunya ini. Kita ada beberapa program nih. Ini adalah program dari tugas 1 kemarin yang membuat flowchart. Nah, ini bentuk programnya ya. Nah, silakan kalian salin ini, ketik ulang lagi di IDE-nya. Pilih salah satu aja, kalian suka mana. Ini ya. Yang kira-kira menurut kalian paling gampang deh. Kalau Bapak lihat nih yang paling susah yang nomor 4 nih. Karena dia menggunakan looping. Yang paling gampang kayaknya nomor 1 sama ini sama 3.
Nah, ini silakan kalian ketikkan ulang di IDE-nya. Kalian running programnya, kalau jalan kalian kumpulin, kalian screenshot outputnya kalian kumpulin. Kalau nggak jalan silakan digunakan fitur di forum kita, di forum e-learning kita. Di situ ada forum ya. Nah, di sini silakan klik di sini. Silakan kalian reply. Kalian masukin program saya error Pak, kalian masukin screenshotnya kayak gitu. Ini kalau nggak salah bisa pasti screenshot juga nih. Coba ya. Oh nggak bisa. Berarti bisa. Kalian klik advance dulu, baru kalian masukin gambarnya kayak gitu. Wah pakai URL ternyata. Intinya seperti itulah. Nah ini sini ada attachment nih. Berarti silakan dipaste di sini, masukin gambarnya di sini. Untuk pertanyaannya ya. Atau juga bisa kalian diskusikan di grup WhatsApp juga bisa kalau ada yang error-error. Jadi kita bisa diskusikan sama-sama kayak gitu. Kita cari solusinya di mana errornya, gimana kayak gitu. Oke, begitu ya kira-kira untuk tugas 2 sama minggu ini. Silakan dikerjakan. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.